Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang kelompok Islam di Indonesia, yaitu Hizbut Tahrir atau yang dikenal HTI. HTI adalah organisasi politik pan-Islamis yang menganggap ideologinya sebagai ideologi Islam, yang tujuannya membentuk khalifah Islam atau negara Islam. Kekhalifahan baru akan menyatukan komunitas muslim dalam negara Islam kesatuan, bukan federal. Dari negara-negara mayoritas muslim, mulai dari Maroko, di Afrika Utara, ke Filipina Selatan, di Asia Tenggara. Negara yang diusulkan akan menegakkan hukum syariah Islam, kembali ke tempat yang selayaknya sebagai negara pertama di dunia, dan membawa dakwah Islam ke seluruh dunia. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani antara tahun 1949 sampai 1953 di Al-Quds, Palestina. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada awal dekade tahun 1980-an. Namun menurut Muhammad Iqbal Ahnaf, ide-ide Hizbut Tahrir telah hadir di Indonesia sejak Taqiyuddin An-Nabhani mengunjungi Indonesia pada tahun 1972. Tujuan HTI adalah melanjutkan kembali kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Di samping itu, Hizbut Tahrir atau HTI bertujuan untuk membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar melalui pola pikir yang cemerlang. Perbedaan HTI dan Nahdlatul Ulama. Dalam segi akidah, Nahdlatul Ulama menerima konsep kasbul ikhtiari. Syariah meyakini azab kubur, menerima hadis ahad dalam hal akidah, mengakui sababiyah gaibiyah, meyakini akan tegaknya khilafah Mahdiyah. Dalam segi akidah, HTI menolak ajaran Asyariah, meyakini perbuatan manusia hasil kehendak murni manusia, bukan kasbul ikhtiari, tidak meyakini azab kubur, tidak menerima hadis dalam hal akidah, menolak sababiyah gaibiyah, meyakini tegaknya khalifah tahririyah. Perbedaan Nahdlatul Ulama dan HTI dalam segi syariah. Nahdlatul Ulama bermazhab kepada 4 imam mujtahid mutlak, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambali. Tidak mengakui Syekh Taqiyuddin An-Nabhani sebagai mujtahid mutlak atau imam mazhab, menggunakan ruqyah lokal dan regional. Dalam segi syariah, HTI bermazhab kepada Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dan Amir-Amir HT. Setelah Syekh Taqiyuddin menganggap Syekh Taqiyuddin dan Amir-Amir HT sebagai mujtahid mutlak, tidak bermazhab kepada 4 imam mazhab. Pendapat keempat imam mazhab hanya menunjang dan memperkuat pendapat Amir HT, hanya menerima ijma sahabat dan qiyas nas sebagai dalil setelah Al-Quran dan hadis penganut pendapat ruqyah global. Dalam segi politik, Nahdlatul Ulama mengakui NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 sebagai Darussalam, menerima demokrasi sebagai sistem politik yang sah, mengakui republik sebagai bentuk negara yang syar'i, menghukumi bugat kepada kelompok yang mau menggantikan NKRI menjadi khilafah ala HTI. Dalam segi politik, HTI menganggap negara yang tidak menerapkan hukum Islam, versi HTI sebagai Darul Kufur. Dengan kegiatan HTI mendirikan khilafah di wilayah NKRI secara tidak langsung telah mengkufurkan NKRI. Berpendapat demokrasi sistem kufur yang haram diambil, diterapkan dan disebarluaskan, tidak menerima republik sebagai bentuk negara yang sah menurut syariah. Jadi, itulah perbedaan NU atau Nahdlatul Ulama dan HTI. Sekian presentasi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. منك الشفاعة عند رب العالمين.